Oke bro, kali ini kita akan membahas tentang berita yang sumbang di lingkungan sekitar kita terkait dengan dunia pendidikan, yaitu pengiriman siswa bermasalah ke barak militer, men. Oke, ini dari sudut pandang saya, mungkin saya akan lebih ke kontra apa yang dilakukan pemerintah setempat terhadap aksi ini, men. Oke, lihat opini saya dan let's go. Oke men, terima kasih masih stay di channel saya di Wijaya. Kali ini saya akan membahas tentang pengiriman siswa yang bermasalah ke barak militer. Ini adalah sebuah solusi atau malah menurut saya sebagai pelarian dari permasalahan ini. Kita lihat belakangan ini ramai sekali dibicarakan tentang sekolah-sekolah yang diutus oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah yang mengirim para siswanya yang bermasalah ini ke barak-barak militer yang ada di daerah tersebut. Dan alasannya supaya mereka ini jadi lebih disiplin, kemudian berubah menjadi anak yang baik dan mungkin kedepannya tidak berbuat nakal lagi, men. Sekilas mungkin ini terdengar keren ataupun bijaksana dari para pemerintah yang melakukan regulasi ini. Tapi kalau dipikir-pikir lebih dalam lagi, kita coba lebih kritis lagi, apakah ini benar-benar sebuah solusi yang bijak ataukah cuma cara cepat untuk menyapu masalah uh, ataupun kotoran ke dalam bawah karpet yang ada, men. Jadi sebenarnya masalah ini belum terselesaikan, cuma disembunyikan aja. Sebenarnya siapa sih kalau kita mau berpikir lebih lanjut yang disebut siswa bermasalah itu sendiri? Sebelum kita bicara soal barak militer lebih jauh, kita perlu untuk memberikan kesepakatan terlebih dahulu bahwa sebenarnya yang mereka maksud ataupun yang kita maksud siswa bermasalah itu siapa, men? Apakah mereka yang suka bolos sekolah ataupun mereka yang membangkang pada gurunya atau mereka yang suka merokok diam-diam di belakang sekolah ataupun toilet, atau yang terlibat tawuran dan kenakalan yang berat, men. Ini masih belum clear. Masalahnya, definisi ini seringkali terlihat kabur ketika kita definisikan bahwa siswa itu bermasalah. Kadang anak itu cuma ingin vokal di kelas ataupun nggak nurut karena mempertanyakan ataupun aturan sekolah, kenapa kok bisa begini, kenapa, ya cuma hanya sebatas mencari perhatian saja. Dan mereka ini disandangi dengan label siswa bermasalah. Anak yang susah diatur itu bukan berarti anak yang bandel ataupun nakal. Bisa jadi mereka ini hanya cuma sedang ataupun butuh deklarasi bahwa mereka itu pengen didengar oleh kita, oleh para gurunya, oleh teman-temannya. Mereka pengen show off. Tapi dengan label bermasalah ini, mereka langsung masuk daftar kirim ke pelatihan militer yang ada di sekolah mereka, men. Kadang mereka sebenarnya ya nggak terlalu gimana-gimana banget, men. Kemudian sekarang kita membahas tentang barak militer itu sendiri. Tempat melatih disiplin atau menekan para mental-mental siswa tersebut. Pihak sekolah dan pejabat daerah biasanya bilang ini demi kebaikan anak-anak didiknya yang perlu dibentuk
karakternya, ataupun mereka harus belajar disiplin, kemudian tanggung jawab, dan rasa hormat. Oke, mungkin itu adalah nilai-nilai yang kita anggap emang penting dalam menjalani kehidupan. Tapi pertanyaannya, apakah harus melalui barak militer nilai-nilai itu bisa didapat? Di barak militer itu pendekatannya cenderung keras, kemudian penuh dengan aturan dan minim ruang berdiskusi. Nggak ada itu diskusi dua arah, itu nggak ada hanya satu arah, perintah dan jelas. Cocok untuk membentuk sebuah prajurit, tapi belum tentu cocok untuk anak usia sekolah yang mungkin sedang bingung dalam mencari jati diri mereka. Beberapa anak justru malah mungkin akan semakin tertekan. Ada pula yang pulang dengan rasa trauma mereka, ada yang makin membenci otoritas tersebut, bahkan ada yang tetap mengulangi perilaku sebelumnya karena sebenarnya akar permasalahannya bukan itu. Jadi permasalahannya itu nggak tersentuh karena mereka itu pengen diperhatikan dan lain sebagainya, malah dibentuk seperti itu, jadi nggak menyelesaikan masalah. Anak-anak bukan sebuah mesin yang bisa dibetulkan pakai peralatan fisik dan teriakan komandan. Masalahnya bukan hanya di anak kita yang terlalu sering menyalahkan anak mungkin, atau padahal sistem pendidikan kita juga punya banyak PR. Mari kita refleksikan diri kita dengan jujur. Berapa banyak misalkan kalau kita lihat guru yang benar-benar siap untuk menghadapi anak dengan latar belakang yang sangat-sangat berbeda dengan kemajuan teknologi yang ada. Berapa banyak sekolah yang punya psikolog ataupun konselor yang profesional yang terakreditasi. Kemudian anak-anak yang berperilaku bermasalah seringkali datang dari rumah yang tentunya banyak konflik, kemudian lingkungan yang mereka yang keras, ataupun masalah mental yang mereka itu nggak pernah tersentuh hal itu. Jadi nggak ada yang benar-benar klik terhadap dia makanya mengeksplorasi dengan hal tersebut. Tapi sekolahan ini kadang cuma fokus pada hasil dan juga nilai tinggi mereka, disiplin ketat, dan tidak mengganggu nama baik dari sekolah tersebut. Jadi menurut saya daripada menyelami penyebab kenapa si anak ini bolos ataupun agresif dalam bertindak, mereka lebih memilih outsourcing masalah ke pihak militer. Cepat dan tentunya gampang dan dianggap menyelesaikan, padahal cuma menurut saya mungkin bisa hanya menunda ledakan semata. Menurut apa yang saya pikirkan, yaitu pendidikan harusnya membina, bukan menghukum. Kalau kita masih menganggap pendidikan adalah sebagai proses untuk membentuk manusia itu seutuhnya, maka pendekatannya nggak bisa cuma pakai masalah dengan ketegasan ataupun hal-hal yang berbau dengan kedisiplinan. Anak-anak butuh dipahami ataupun dibina, bukan hanya sekedar dihukum. Kemudian pelatihan militer yang mungkin bisa membuat anak itu lebih teratur dalam waktu yang singkat. Ini hanya sebuah pemikiran saya saja, tapi perubahan perilaku yang bertahan lama butuh pendekatan yang lebih manusiawi. Jadi mungkin cuma hanya kebutuhan, nanti akan balik dengan sendirinya itu menurut saya. Pendampingan psikologis, pembinaan karakter lewat dialog dan ruang yang nyaman dan aman untuk anak itu bisa mengekspresikan diri mereka itu tanpa takut dilabeli mereka itu buruk ataupun siswa yang nakal, itu mungkin lebih optimal menurut saya. Apa kita mau punya generasi yang disiplin tapi takut bicara? Itu pertanyaannya. Taat aturan tapi penuh dengan tekanan batin misalkan. Apa alternatifnya dari semua ini?
Ya mungkin kalau saya mau bikin alternatif, ya banyak mungkin cara lain yang bisa kita coba sebelum kita kirim anak-anak ini ke barak militer. Misalkan ya ada konseling, insentif yang diberikan sekolah, libatkan psikolog, kemudian guru BK, dan orang tua duduk bersama. Ini cara mengatasinya seperti apa. Jadi win-win solution antara pihak sekolah, orang tua terhadap permasalahan ini. Kemudian yang kedua yaitu program mentoring ataupun pembinaan karakter. Libatkan mungkin alumni ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi mentor siswa bermasalah. Kadang menurut saya pun anak-anak itu cuma butuh sebuah sosok panutan yang nyata dan mereka segani, men. Jadi mereka itu punya sosok yang dianggapnya benar. Dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan positif dan eksploratif, sediakan ruang bagi anak-anak ini untuk ikut kegiatan seni, olahraga, jurnalistik, teater. Intinya ya hiduplah di lingkungan sekolahnya, sehingga energi mereka itu besar tapi tersalurkan ke arah yang salah. Yaitu permasalahannya. Kemudian bisa juga dengan pendidikan yang berbasis empati, bangun budaya sekolah yang mendengar, bukan cuma anak yang harus patuh, tapi juga guru harus mau belajar dari anak didiknya, men. Memang semua itu butuh waktu, tenaga, dan juga kesadaran, tapi itulah inti dari sebuah pendidikan menurut saya, men. Jadi ya, apa ya, yang dibutuhkan saat ini adalah hal-hal yang bisa mencetuh para siswa-siswa itu bukan diselesaikan dengan metode militer. Ya kita nggak bisa pungkiri mungkin ini adalah shortcut ataupun cara cepat yang bisa kita capai untuk mengirim anak-anak kita ke barak saja. Dan ya udahlah, itulah intinya, bro. Yang lebih penting adalah poin yang terakhir, men, yaitu negara ini harus hadir dengan kebijakan yang sangat tepat. Pengiriman mungkin anak ke barak militer ini jangan dijadikan sebuah tren semata, ataupun negara harus hadir dan memberi pedoman yang jelas. Kalau tidak, tiap sekolah atau pemerintah daerah bisa seenaknya mengirim anak-anak yang mereka anggap mengganggu, dalam kutip yang tadi ya, nakal ataupun bermasalah, itu masih kabur ke sebuah pelatihan ala-ala tentara. Ini rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Harus ada standar etis dan juga pengawasan dan juga keterlibatan ahli sebelum mengambil keputusan sebesar itu, men. Jangan sampai menurut saya anak-anak kita yang sedang mungkin lagi mencari kedewasaan, jati diri, tumbuh jadi sebuah kelinci percobaan kebijakan yang salah ataupun keliru. Dan sebuah penutup mungkin, bina itu bukan berarti binasakan, men. Kita tidak sedang bicara soal generasi yang rusak. Kita sedang bicara soal anak-anak yang sedang tumbuh dalam dunia yang makin kompleks, dalam lingkungan yang semrawut ini, dalam hal-hal yang mungkin dulu nggak ada sekarang ada. Mereka bukan sebuah musuh yang harus ditundukkan oleh pihak-pihak berwenang, tapi manusia yang muda yang harus dituntun. Karena kita percaya, men, bahwa pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk menuju perubahan. Ya maka dari itu pendekatannya harus yang ramah, adil, dan juga serta membangun. Bukan hanya untuk kepentingan menekan, mengintimidasi, apalagi menghapus hak mereka untuk tumbuh dengan ekspresi yang bahagia. Jadi menurut saya sebelum kirim anak itu ke barak militer, coba tanya diri kita, men, terlebih dahulu, buat
para pejabat ataupun yang berkuasa terhadap hal ini. Apakah kita sudah cukup mendengarkan mereka, para orang tua, para guru, atau kita cuma ingin jalan pintas karena ya memang terlalu malas untuk benar-benar peduli terhadap para anak-anak ini, sehingga apa yang kita lihat hanya sebuah ilusi semata. Sebenarnya mereka nggak nakal, men. Gitu menurut saya. Oke, itu adalah opini dari saya, men. Jadi ya mungkin agak bertentangan dengan kebanyakan orang, tapi saya pengen memberikan sudut pandang lain. Mungkin untuk sekarang hal itu benar, tapi dalam jangka waktu yang lama, ketika ini menjadi pembenaran dan tidak ada standarisasi yang diperlakukan dan kehadiran negara tidak cepat menanganinya, ini akan menjadi sebuah ledakan yang besar ketika terus-terusan dijalankan dengan masing-masing daerah perlakuan terhadap siswa ataupun anak-anak yang mungkin di luar kewajarannya menjadi bahan kelinci percobaan mereka, dan itu sangat disayangkan, men. Oke, sekian dari saya, itu opini saya. Ketemu di sumbang berikutnya membahas tentang topik-topik pro kontra ataupun isu-isu yang emang susah untuk diutarakan, kita berikan opini dengan sisi yang berbeda. Oke, sekian dari saya dan Sia.